Halo, salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan saya Johanna Kristi, SKM MKM, dengan nomor induk dosen nasional 0120099202. Saya adalah dosen tetap di program studi D3 Perkam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah menjelaskan cara yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya akan menjalin interaksi dengan proses belajar mengajar pada peserta didik untuk mencapai tujuan peningkatan pengetahuan dan tingkah laku. Dan assessment adalah bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gizi dan Diet dengan kode mata kuliah MKBD 206. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester genap, yaitu semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS teori. Mata kuliah ini diajarkan oleh tim berdua, yaitu saya sendiri dan rekan saya Ibu Nila Sari, SKM MKM. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah menjelaskan konsep dasar nutrisi, pengaturan nutrisi, nutrisi ibu hamil dan menyusui, nutrisi sebagai terapi, pencegahan dan penanganan kekurangan vitamin, cacingan, anemia dan kurang kalori protein, serta peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan nutrisi untuk berbagai tingkat usia. Mahasiswa mampu menerapkan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dan menyusui. Mahasiswa mampu menerapkan konsep nutrisi sebagai terapi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pencegahan dan penanganan kekurangan vitamin. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pencegahan dan penanganan kecacingan. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pencegahan dan penanganan anemia. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pencegahan dan penanganan kurang kalori protein. Dan terakhir, mahasiswa mampu menerapkan peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Selanjutnya, untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik materi yang akan dibahas mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Pertemuan teori yang semuanya itu sudah tertuang di dalam RPS. Baiklah, di sini kita akan masuk pada penjelasan tentang DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana cara saya dalam proses pengajaran mata kuliah gizi dan diet selama perkuliahan. Dalam perkuliahan, saya menggunakan sistem tatap muka di kelas dan juga menggunakan aplikasi Sepada yang bisa diakses di sepada.uimedan.ac.id, di mana Sepada ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses belajar mahasiswa terhadap mata kuliah. Adapun tampilan Sepada itu berisi deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, lalu referensi buku ajar, metode pembelajaran, modul teori gizi dan diet, RPS, serta absensi. Di mana absensi ini merupakan tempat untuk mahasiswa melakukan absen
setiap kali pertemuan berlangsung. Sedangkan untuk menu tampilan di setiap pertemuannya itu dibuat dalam bentuk page content, di mana page content ini berisi tujuan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, lalu ada pretest, dan pretest ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa di awal pertemuan. Setelah itu dosen akan memberikan topik-topik perkuliahan dalam bentuk page content, lalu nanti dilakukanlah post test untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah dilakukan pembelajaran. Lalu setelah itu mahasiswa boleh melakukan diskusi di dalam forum diskusi. Di sana mahasiswa boleh bertanya ataupun menjawab pertanyaan dosen. Setelah itu nanti di dalam sepada tersebut juga dosen akan memasukkan tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa boleh mengupload tugasnya di dalam sepada. Selain itu, dosen juga akan mengupload materi perkuliahan di dalam sepada, sehingga mahasiswa boleh untuk mendownload materi tersebut untuk kepentingan perkuliahan dan proses belajar mengajar. Selanjutnya dalam penyampaian materi, saya menggunakan textbook yang berjudul Gizi dalam Daur Kehidupan oleh Arisman, kemudian penilaian status gizi oleh Dwi Nyoman Supariasa, lalu ada buku dari Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI, yaitu Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya oleh R. Siti Mariam, Prinsip Dasar Ilmu Gizi oleh Sunita Almatsier, dan Penilaian Status Gizi oleh Supariasa, Bakri, dan Pajar. Selanjutnya adalah interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui perkuliahan. Dalam perkuliahan, saya melakukan sistem tatap muka di kelas, dan juga selama perkuliahan saya juga menggunakan sepada yang bisa diakses di sepada.uimedan.ac.id. Sistem tatap muka dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran, di mana metode ini memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak mahasiswa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa tersebut, sehingga dapat bersikap sebagaimana yang diharapkan. Yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran secara teori dengan metode mini lecture. Kemudian metode yang saya gunakan untuk melakukan tugas, dalam melakukan tugas mahasiswa, yaitu menggunakan metode discovery learning. Dalam metode ini lebih menitik beratkan pada mahasiswa itu sendiri dalam proses belajar mengajarnya, melalui diskusi, bertukar pendapat, dan mencari sendiri jawabannya. Jadi dalam hal ini mahasiswa itu berperan aktif dalam mencari jawabannya secara mandiri. Selain itu, interaksi lain yang saya lakukan adalah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp melalui WhatsApp Group, yaitu untuk memastikan agar setiap informasi atau setiap materi yang sudah saya berikan kepada mahasiswa itu bisa diterima cepat oleh mahasiswa melalui WhatsApp Group. Selanjutnya adalah assessment ataupun penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini. Di awal perkuliahan biasanya saya akan melakukan kontrak perkuliahan, dan di sana saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, CPMK, aturan-aturan, dan juga bagaimana penilaian yang saya lakukan untuk mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini adalah 2 SKS teori, maka penilaiannya adalah kegiatan mandiri sebanyak 15%, tugas terstruktur sebanyak 15%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Yang mana semua itu sudah tertuang di dalam RPS. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video proses belajar mengajar secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Baik, kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar nutrisi. Oke, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari ilmu gizi. Nah, ilmu gizi itu merupakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan kesehatan dan juga makanan ya. Kemudian kata gizi itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya. Giza itu adalah makanan. Kemudian gizi itu sendiri memiliki banyak sekali fungsi adik-adik. Nah, bisa dilihat di sini fungsinya itu yang pertama adalah menghasilkan energi, kemudian membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses kehidupan kita. Dan ruang lingkup ilmu gizi sendiri itu banyak sekali ya. Ada agronomi, lalu peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, Pak Ali, biologi molekuler, dan kedokteran itu juga termasuk bagian dari ruang lingkup ilmu gizi. Kemudian ada beberapa gangguan ya akibat ketidakseimbangan nutrisi. Di sini ada anemia, beri-beri, osteoporosis, rabun ayam, skorbut, dan gaki. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana dampak dari kekurangan vitamin A yang menyebabkan. Nah, di gambar ini sudah jelas bahwa di sini adalah dampak dari kekurangan vitamin A yang disebut dengan KVA. Jadi nama penyakitnya itu adalah seroptalmia ya. Jadi seroptalmia itu ada beberapa tahapan ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Jadi tahap pertama itu dia bermula dari rabun senja ya, di mana akan terjadi penurunan penglihatan. Lalu nanti di tahap kedua akan terjadi keratomalasia atau kornea mata kita itu menjadi kering. Nah, seperti gambar di atas itu kalian lihat kan ada bercak putih di kornea matanya. Lalu di tahap ketiga itu di situ konjungtiva dan terjadi kekeringan dari kornea, kekeruhan serta kerutan sehingga terjadi pelunakan kornea, dan akhirnya nanti di tahap terakhir akan terjadi kebutaan. Nah, itulah akibat dari kekurangan vitamin A atau seroptalmia ya. Jadi mungkin kalian kalau di lingkungan yang kalian lihat sehari-hari ini sangat jarang terjadi ya gitu ya. Tapi ini benar ada gitu. Jadi itulah dia betapa vitamin A itu sangat diperlukan. Makanya di Puskesmas juga kan ada program dari pemerintah pemberian vitamin A ya kan. Pada bulan Februari dan Agustus ya kan di Puskesmas. Vitamin A itu gratis diberikan oleh pemerintah pada bulan Februari dan Agustus. Yaitu salah satunya adalah untuk mengurangi pencegahan ya, atau untuk pencegahan dari kasus KVA atau kekurangan vitamin A ya. Kemudian beri-beri. Nah, di sini boleh kalian lihat ini adalah dampak dari kekurangan vitamin B1 atau beri-beri. Jadi kalau beri-beri itu kalau ditekan itu kulitnya tuh kayak ya seperti itulah dia ya. Jadi kulitnya tuh bersisik. Nah, itu adalah penyakit beri-beri akibat dari kekurangan vitamin B1 ya. Ditandai dengan pembengkakan di tungkai, kemudian jantung juga berdebar dengan kencang, lalu ada sesak napas. Nah, kemudian yang ketiga adalah skorbut atau skurpi. Nah, ini adalah akibat dari kekurangan vitamin C adik-adik. Nah, ternyata kekurangan vitamin C itu berbahaya juga. Berarti vitamin C itu juga wajib menjadi asupan nutrisi untuk tubuh kita. Apa dampaknya ya? Dampaknya seperti ini. Gusi berdarah. Jadi kalau udah parah gitu nanti bisa gusinya itu sampai terkupas bahkan bernanah gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan skorbut. Nah, saya mau menunjukkan salah satu video juga ya untuk dampak dari akibat kekurangan yodium ya. Saya akan tunjukkan di sini untuk kekurangan yodium. Ada videonya, jadi kita lihat bersama. Oke. Kemudian ini ada saya tunjukkan video ya, video untuk bocah yang kekurangan gizi ya. Kekurangan gizi buruk. Kalau kalian ingat kemarin kita sudah bahas ya tentang ini, gizi buruk, di mana ciri-cirinya yaitu apa ciri-cirinya kemarin? Apa ciri-ciri gizi buruk? Marasmus? Masih ingat nggak kalian? Apa aja gizi buruk? Marasmus, kemudian kwashiorkor. Kalian lupa?
marasmus dan kwashiorkor. Marasmus itu ditandai dengan wajahnya seperti wajah orang tua, kemudian rambutnya seperti rambut jagung, dan ototnya mengalami atrofi atau pengecilan. Nah, seperti gambar yang tadi yang saya tunjukkan di sebelumnya itu, di situ terlihat bocah yang berusia 12 tahun tapi berat badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ini dia. Bentuknya, rambutnya bisa kita lihat ya, rambutnya seperti rambut jagung. Kemudian pengecilan, terjadi atrofi di bagian kakinya ya, pengecilan, dan tangannya, kemudian wajahnya seperti wajah orang tua ya. Jadi ternyata di Indonesia itu masih banyak kasus-kasus seperti ini ya, kasus stunting ya, masih banyak di Indonesia. Oke, ada yang mau bertanya nggak terkait topik yang saya berikan hari ini? Silahkan, ada yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke. Bu, apa yang disebutkan dengan kaki dan apa dampak bagi kesehatan? Oke, baik. Jadi sebelumnya tadi sudah saya tunjukkan videonya ya. Gaki itu adalah kepanjangan dari gangguan akibat kekurangan yodium ya. Jadi dampak dari gangguan akibat kekurangan yodium ini yang pertama adalah penurunan AQ. Ya, penurunan AQ, makanya banyak sekali yang kekurangan yodium itu kasusnya itu mengalami kekerdilan. Manusia yang mengalami kekerdilan yang pertama, boleh kalian lihat contohnya itu dari manusia-manusia kerdil. Nah, itu adalah penyebab dari gaki itu sendiri, kurang yodium. Itu yang pertama. Kemudian ada juga penelitian atau jurnal menyebutkan ya, kekurangan yodium juga bisa mengakibatkan kemandulan. Ya, ketidaksuburan. Nah, jadi betapa pentingnya yodium dalam hidup kita. Tapi jangan salah, nggak semua garam itu mengandung yodium. Jadi ada beberapa, kemarin saya lihat di YouTube, di tes itu ada beberapa merek garam. Ternyata ada juga garam yang dia itu disinyalir mengandung yodium, ternyata ketika dites tidak ada yodium di dalam gitu. Nah, jadi kita perlu perhatikan garam di rumah juga gitu. Apakah memang benar-benar itu mengandung yodium atau tidak gitu kan. Banyak kan merek-merek garam yang kurang kita kenal gitu, tapi harganya murah, bisa aja itu tidak mengandung yodium. Padahal kita sangat-sangat membutuhkan itu. Nah, itu dia ya. Kemudian ada yang mau bertanya lagi terkait? Saya mau bertanya, bagaimana ciri-ciri gizi buruk? Oke. Untuk ciri-ciri gizi buruk tadi sudah kita lihat bersama ya. Untuk ciri-ciri gizi buruk sudah kita lihat bersama seperti video di sini ya. Kita lihat rambutnya itu seperti rambut jagung ya kan. Kemudian wajahnya seperti wajah orang tua atau yang disebut juga dengan monkey face ya kan. Kemudian tangan dan kakinya mengalami pengecilan atau atrofi. Nah, seperti itulah dia. Kemudian cengeng biasanya ditandai juga dengan cengeng ya, itu adalah tanda-tanda dari gizi buruk. Nah, jadi anak-anak di Indonesia masih banyak yang mengalami gizi buruk atau yang disebut juga dengan stunting ya kan. Itu masih menjadi masalah prioritas di Indonesia yang saat ini masih belum teratasi. Jadi stunting itu masih menjadi prioritas lah untuk Indonesia untuk diatasi. Dari tahun ke tahun pemerintah tetap menggalakkan dana lah, mengguyurkan dana lah untuk stunting ini. Tapi sampai sekarang rupanya kasusnya masih ada aja. Kalau kita lihat data terkini ya, data Riskesdas tahun 2018, memang kalau dibandingkan dengan data Riskesdas tahun sebelumnya, itu kita lihat memang ada penurunan secara signifikan untuk kasus stunting. Tapi tetap saja kan masih ada kasus stunting yang kita temukan di Indonesia. Nah, baru-baru ini saya lihat penelitian, kalau di Sumatera Utara itu kasus tertinggi stunting itu ada di Mandailing Natal, itu nomor 1. Jadi kasus tertinggi ada di Mandailing Natal, kemudian Nias Selatan itu, atau Nias lah, kawasan Nias, nggak hanya Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat itu juga selalu menjadi garis merah lah untuk kasus stunting, selalu ada untuk kasus stunting. Nah, baru-baru ini saya membaca penelitian tentang
kasus stunting yang ada di Afrika, ya. Kita tahu bahwa di Afrika itu banyak sekali kelaparan ya. Pastinya kalau udah banyak kelaparan, banyak kasus gizi buruk anak-anak dan kasus stunting. Nah, kan di sana banyak banyak volunteer dari UNICEF, tahu ya UNICEF ya. Itu adalah organisasi untuk anak-anak ya, United Nations International Children and Fund ya kan. Nah, baru-baru ini mereka itu sekarang itu menggalakkan sebuah tanaman yang disinyalir bisa untuk menuntaskan masalah stunting di Afrika. Ada yang tahu nggak gambar ini? Daun kelor. Nah, kalau di Indonesia itu daun kelor itu kayaknya nggak diminati ya kan, diabaikan begitu saja. Sering kita lihat tumbuh di rumput-rumput, di semak-semak. Ternyata tanaman ini begitu ajaib adik-adik. Kenapa begitu ajaib? Karena tanaman ini banyak sekali mengandung antioksidan. Jadi kandungan vitamin C-nya 4 kali lebih banyak dari vitamin C yang ada di jeruk. Kemudian kandungan dari kalsiumnya itu 7 kali lebih banyak daripada yang ada di susu. Nah, kemudian untuk kandungan dari vitamin C, kemudian vitamin D-nya sendiri juga lebih banyak daripada yang ada di susu juga. Nah, jadi begitu banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari daun kelor ini. Makanya banyak juga penelitian sekarang itu penggunaan daun kelor untuk stunting, untuk mengatasi stunting. Nah, jadi kalau kalian punya adik-adik di rumah atau keponakan di rumah yang mungkin berat badannya yang rendah ya, tidak sesuai dengan umurnya, kalian boleh merekomendasikan daun kelor sebagai MPASI untuk bayinya gitu ya. Misalnya ditambahkan ke buburnya gitu kan, ditambahkanlah ke buburnya untuk nutrisi tambahan bagi si bayi untuk meningkatkan BB-nya, berat badannya gitu ya. Jadi itulah dia sangat bergunanya daun kelor. Padahal kita daun kelor di Sumatera Utara khususnya kan lumayan banyak kita temukan ya kan, tapi tidak sering kita konsumsi. Padahal kalau di luar negeri itu daun kelor itu mahal loh dek gitu. Dia dijual dalam bungkusan harganya lumayan gitu. Tapi kalau di sini kita sering lihat tumbuh di semak-semak, kita biarkan gitu. Padahal manfaatnya sangat banyak gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian temukan daun kelor misalnya di semak-semak di mana, udah kalian petik aja buat jadi sayur gitu. Ya kan? Bilang sama ibu kalian masak daun kelor, Bu. Karena gizinya sangat tinggi gitu ya. Satu lagi mau saya beritahu untuk ini foto ini ya. Kalau di foto ini kalian bisa lihat di sini ada seorang anak yang sedang kelaparan lah boleh dibilang ya. Ini kan anak yang gizi buruk ya. Ya, kemudian di situ ada burung pemakan bangkai ya di sini kan. Yang besar itu, ya kan. Nah, kira-kira yang tergambar dalam benak kalian melihat gambar ini itu apa? Kalau melihat foto ini, ada seorang bayi yang kayaknya mau pingsan lah dia nih, udah saking kelaparannya ya kan. Lalu itu ada burung. Nah, kira-kira kalian itu pikirannya gimana sih melihat ini, foto ini? Kenapa? Miris ya? Miris, karena burung mau memakan dia, ya kan? Kalau dia mati, burung pemakan bangkai akan segera memakan si anak ini, anak itu, ya kan? Nah, ini adalah kasus yang ada di Yaman ya. Di sana itu dulu ada kasus kelaparan. Nah, jadi yang mempotret foto ini itu adalah orang yang ada di samping ini. Nih. Nah, jadi beliaulah yang mempotret foto ini dan kemudian dia kirimkan foto ini ke New York Times. Lalu dia mendapat penghargaan tertinggi bagian fotografer. Saya lupa apa nama penghargaannya, tapi dia mendapat penghargaan untuk foto ini dan
Sehingga foto ini menjadi viral di mana-mana. Gitu, sampai di majalah-majalah New York Times sampai dibuatlah foto ini gitu. Tapi ternyata foto ini mendapat hujatan dari para netizen, katanya, kenapa nggak kamu tolong aja, kenapa kamu foto gitu, kenapa nggak kamu tolong, kenapa malah kamu foto gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya di sekitaran sini tuh terdapat banyak sekali palang merah gitu untuk menolong anak-anak kelaparan. Sebenarnya ini nggak berada jauh di dekat para petugas palang merah itu gitu ya. Kemudian mungkin gara-gara gegernya ini foto, kemudian komentar netizen, akhirnya nih mirisnya si fotografer ini akhirnya bunuh diri. Nah, jadi dia meninggal akibat dari keviralan foto ini, mungkin akibat dari hujatan netizen ya gitu. Ya, jadi meskipun usianya sudah puluhan tahun, namun foto ini masih hidup di sepanjang sejarah dunia. Jadi foto ini menunjukkan betapa mirisnya kelaparan pada saat itu dan betapa kejamnya juga pada saat itu juga Afrika sedang dijajah. Jadi terlihatlah potret-potret gimana Inggris menjajah Afrika gitu, perlakuannya terhadap orang-orang di sana. Jadi terlihat jelas. Nah, inilah salah satu potretnya itu. Ya. Oke. Baik, saya kira sampai di sini ya untuk pembelajaran kita untuk nutrisi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi adik-adik? Tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Semoga topik saya ya kalian boleh pahami dan mengerti dan kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya pada mata kuliah Gizi dan Diet. Terima kasih.